Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya dengan Ustaz Ilyas Abdullah. Insyaallah pertemuan pertama kali dalam pembelajaran daring di SMP IT Azkia ya. Dan insya Allah Ustaz akan menyampaikan materi tentang pembelajaran PKN untuk pertama kali. Ya. Nah, boleh ananda sekalian ya, karena kita juga belum saling mengenal ya. Silahkan nanti sambil menyimak ya lebih lanjut untuk materi ini karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Jadi silahkan untuk memperhatikan materi yang akan Ustaz sampaikan pertama kali ini. Baik, sekalian, kelas 7 yang kami hormati, yang Ustaz hormati karena Allah Subhanahu wa taala, yang Ustaz cintai ya. Ustaz diamanahi tahun ini untuk menyampaikan tentang PPKN ya. Media pembelajaran kali ini adalah PPKN. Ini ya. PPKN. PPKN itu artinya apa? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, tentunya kita belajar PPKN ini harus mengetahui kita sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai warga negara untuk berperilaku yang baik ya. Dan kita juga harus mengetahui dasar-dasar negara kita agar kita bisa hidup dengan tentram, nyaman ya. Sesuai yang sudah atau yang akan kita pelajari hari ini. Baik anu sekalian, insya Allah untuk bab pertama ini ya, Ustaz akan menyampaikan tentang rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia ya. Nah, tentunya ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada kalian semua ya sekalian. Insya Allah dalam beberapa pekan ke depan kita akan mempelajari tentang atau tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tentang mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Kita akan mensyukuri bagaimana kita mensyukuri ya dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita harus bisa mensyukuri ya hasil tujuan dari pembelajaran ini. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kita harus bisa menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah dibangun oleh founding father atau para tokoh-tokoh bangsa yang sejak dulu sudah merintis negara kita, gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga harus kita akan menganalisis perumusan. Menganalisis itu berarti kita akan menganalisis, menggali ya informasi-informasi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya Indonesia. Kemudian yang keempat, kita akan melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila ya. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajarannya adalah melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, itu anak sekalian yang akan Ustaz sampaikan dalam bab pertama ya, dalam bab pertama ini ya. Insya Allah mungkin bab pertama ini bisa 3-4 kali pertemuan ya. Kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Baik, sekalian silahkan untuk disiapkan buku tulisnya. Nanti ada beberapa materi yang harus kalian catat ya sebagai referensi kalian ya. Dan Ustadz nanti akan jelaskan ya materi yang sudah Ustadz buat di sini. Kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama itu tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai negara. Sejarah perumusan Indonesia, sejarah perumusan Pancasila ya. Nah, sejarah perumusan Pancasila sebagai negara ini mungkin kita juga waktu di SD ya, mungkin pernah mendengar atau pernah langsung belajar juga kan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ustaz yakin kalian juga udah pada tahu lah ya. Ada yang dari SDIT ya 1, 2, 3, juga ada dari sekolah negeri ya. Sudah mengetahui sejarah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hari ini Ustadz mau sedikit menegaskan kembali, mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi sejarah pada 8 Maret 1945 Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang. Coba, kenapa Indonesia itu bisa menjadi wilayah penduduk Jepang? Pernah dengar tentang Perang Dunia II? Pernah dengar Perang Dunia II? Nah, Perang Dunia II itu adalah salah satu yang mungkin kontribusi pihak Jepang untuk mengalahkan Belanda. Karena dulu Indonesia ini dijajah oleh Belanda sampai dikatakan 350 tahun ya. 350 tahun itu bukan waktu yang sangat sebentar tapi lama banget gitu ya. Nah, karena ketika itu Perang Dunia II sehingga pasukan Jepang invasi ke Indonesia sehingga kalahlah dan terusirlah pasukan Belanda itu oleh pasukan Jepang sehingga tahun 1942 itu Jepang menduduki wilayah Indonesia. Nah, makanya Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang gitu ya. Ini wilayah penduduk Jepang. Nah, kemudian sekalian, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Itu ada tanggal 1 Maret 1945. Karena ini masih sejarah perumusan ya. 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat dengan BPU PKI gitu ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini ya, Badan Penyelidikan Persiapan Usaha Indonesia. Nah, badan ini ya adalah sebagai pembentukan badan ini ya tentunya supaya kita sebagai janji kemerdekaan ya dari Jepang. Nah, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara tentunya sidang pertama BPUKI yang tadi sudah terbentuk ya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei ya. Awalnya kan kita sudah terbentuk tanggal 1 Maret 1945 ya. Kemudian sidang pertama dilakukan BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang ini membahas tentang dasar negara. Maksudnya apa sih dasar negara itu? Dasar negara itu adalah pondasi. Ya. Kalau Ustadz gambarkan ini sebuah rumah, ini ya gedung Pancasila nih. Gedung Pancasila yang kokoh, ini ada dasarnya. Dasar bangunan ini itu apa? Ini ya paling bawah tidak terlihat memang. Tapi ini dasarnya yang menjadikan kuat bangunan itu tidak roboh. Ya. Nah sama negara Indonesia ini akan menjadi kuat tentunya harus mempunyai dasar negara yang kuat juga ya. Nah, pada sidang pertama BPUPK ini dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni
Nah, sidang ini membahas tentang negara, dasar negara. Kira-kira apa nih dasar negara kita gitu ya. Maka lahirlah Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini ya, sesuai di dunia. Ya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, tentunya ketika perumusan Pancasila sebagai dasar negara, nah di sini ya ada Rajiman Wedjadiningrat ya. Ini selaku ketua sidang menyatakan perlunya satu dasar negara ya. Ini ya. Bapak Rajiman selaku ketua sidang menyatakan perlunya satu dasar negara ya. Yang selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Gitu ya. Jadi kan ketika para tokoh Indonesia dulu ya, kakek kita dulu ya, ketika mendirikan sebuah negara itu tidak enak ya, tapi memperjuangkan bahkan harta, nyawa ya untuk memperjuangkan bahwa Indonesia itu ingin merdeka ya. Maka harus agar setelah merdeka Indonesia mempunyai negara yang kuat, maka dirumuskanlah dasar negara gitu ya. Nah, ini Ustadz ambil beberapa tokoh saja ya yang merumuskan tentang dasar Pancasila ya. Nah, kalau kita lihat pertama menurut Muhammad Yamin ya, Muhammad Yamin menyampaikan terdiri dari 5 unsur dasar ya. Terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka gitu ya. Yaitu sebagai berikut ya. Muhammad Yamin menyampaikan, pertama, landasan dasar ke negara kita itu harus ada perikebangsaan gitu ya. Kemudian harus ada perikemanusiaan. Kemudian harus ada periketuhanan. Kemudian harus ada perikerakyatan dan kesejahteraan. Ini usulan dari Muhammad Yamin. Ya, usulan dari Muhammad Yamin bahwa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia itu harus ada perikebangsaan, perikemanusiaan, ya, periketuhanan, kemudian kerakyatan dan kesejahteraan. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ya dalam sidang PPUPKI dalam rangka perumusan dasar negara Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut Supomo. Menurut Supomo terdiri dari 5 unsur juga dasar yang akan merdeka ya. Yaitu sebagai berikut. Pertama, harus ada persatuannya. Ya. Kemudian yang kedua harus ada kekeluargaan. Kemudian harus ada keseimbangan lahir dan batin. Kemudian harus ada keadilan rakyat, musyawarah, gitu ya. Jadi para tokoh-tokoh itu menyampaikan gagasannya. Apa sih dasar negara yang paling ideal untuk negeri ini, gitu ya. Nah, makanya para tokoh itu menyampaikan gagasan-gagasannya. Nah, itu menurut dari Supomo ya. Supomo menyampaikan bahwa harus ada persatuannya, harus ada kekeluargaannya, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, kemudian musyawarah mufakat, musyawarah ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Supomo gitu ya. Nah, kemudian menurut Soekarno ya disampaikan bahwa terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, harus ada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Gitu ya.
Kemudian yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan. Kemudian mufakat atau demokrasi, ya. Kemudian kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, ya, tentang rumusan dasar negara Indonesia. Nah, tentunya sekalian, dari beberapa para tokoh menyampaikan gagasan-gagasannya. Ini sebetulnya kalau nggak salah ada 5 ya, ada 5 tokoh yang menyampaikan tentang dasar negara, termasuk siapa dari kalangan Nahdlatul Ulama, di situ juga ada menyampaikan tentang dasar negara Republik Indonesia. Nah, coba kita akan lihat sedikit video yang akan saya putarkan. Silakan untuk di... Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu kesatuan proses sejak rumusan Pancasila pertama kali disampaikan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbiko Sakai atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru dapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Rajiman Wijodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama kali pada tanggal 29 Mei. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Choi Saingin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbiko Sakai. Selanjutnya Dokuritsu Junbiko Sakai membentuk panitia kecil yang diberi nama Panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari informasi yang tadi kita terima, ya informasi bahwa memang perumusan Pancasila itu sudah final tanggal 18 Agustus 1945. Jadi tidak bisa ada yang merubah kembali, ya. Karena ini hasil kesepakatan bersama.
Nah, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 tadi ya dari berita yang tadi. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Ya. Rancangan Piagam Jakarta. Nah, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara tentunya panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Gitu ya, panitia 9 kemudian langsung sampaikan ya. Nah, pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Kwesu Junbi Linkai. Tadi ya di berita sudah disampaikan. Kenapa? Karena ada sejarah perumusan Pancasila di sana. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada tahun 1942 itu ya. Ketika invasi Jepang pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Ya. Menyatakan kekalahannya. Kenapa? Karena memang Hiroshima Nagasaki waktu itu ini dibombardir ya, ada ya atau kotanya dijatuhi bom atom. Akhirnya negara Jepang tuh hancur ya ibu kotanya. Kemudian tentara Jepang mengundurkan diri untuk kembali ke negaranya. Nah, pada saat itu Indonesia ya 15 berarti ada kekosongan. Nah, Indonesia dengan segera mungkin mengadakan proklamasi kemerdekaan. Ya, tentunya sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, anu sekalian, ya, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Ayo Bung Karno. Ya, tanggal 14 Agustus nih. Ayo Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Maka kemerdekaan itu disampaikan tanggal 17 Agustus 1945. Berarti berapa hari waktunya? Ya, 14, 15, 16, 17. Sekitar 3 hari harus diproklamirkan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Indonesia sudah mempunyai dasar negara. Ya. Kita tahu bahwa dasar negara Indonesia itu yang sudah disepakati bersama. Ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah dasar negara Republik Indonesia, hasil kesepakatan bersama para tokoh-tokoh. Nah, itu saja mungkin anak sekalian pertemuan pertama kali ini daring ya. Tentunya kalian harus banyak baca lagi ya tentang buku-buku sejarah tentang perumusan negara Republik Indonesia ini ya. Tentunya nanti ada beberapa latihan yang harus kalian jawab ya, latihan menjawab soal. Kemudian nanti sebutkan nama dan usulan perumus Pancasila sebagai dasar negara ya. Boleh nanti kalian cari di internet atau sumber yang lain ya, boleh di YouTube atau di googling juga nggak apa-apa. Kemudian nanti dengarkan siapa saja sih nama dan usulan perumus Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian catat namanya. Kalau tadi Ustaz sampaikan ada 3 ya. Kalian nanti cari referensi yang lain. Siapa saja nama-nama yang mengusulkan tentang perumusan Pancasila sedasar negara kita. Kemudian tulis juga isi usulannya apa saja, gitu ya. Oke, itu saja mungkin pembelajaran pertama kali daring ini untuk kelas 7. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya, bisa mengerjakannya tepat waktu. Kemudian apakah harus hasilnya difotokan ke Ustadz atau nanti lewat Google Form
Ya, nanti Ustaz akan sampaikan kemudian. Oke, itu saja mungkin atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu di pekan berikutnya, lanjutan dari bab 1 bagian A. Insyaallah kita akan ketemu lagi dan bab 1 dengan bagian B ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.